Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak baik, anak-anak yang pintar, anak-anakku kelas 7. Ya, berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran mata pelajaran IPS. Masih tentang awal kehidupan. Dan hari ini kita akan bahas mengenai langit, hujan, dan gunung. Anak-anakku pernah tidak melihat paginya itu cerah, tapi tiba-tiba siangnya itu hujan deras. Atau mungkin pernah mendengar berita gunung meletus di televisi atau berita-berita bencana lainnya. Nah, semua itu kita akan bahas. Kita akan bahas pada pertemuan kali ini kenapa semua hal tersebut bisa terjadi di negeri kita tercinta ini. Jadi, yang akan menjadi bahan pembelajaran kita pada hari ini, mungkin akan menjadi bahan diskusi anak-anakku. Yang pertama, apa itu cuaca? Apa itu iklim? Kemudian, mengapa banyak gunung api di negara kita? Seperti biasa, di setiap pertemuan kita akan ada tujuan pembelajaran yang harus anak-anakku capai untuk menguji pemahaman anak-anakku tentang materi yang saya sampaikan pada hari ini. Apa itu? Yang pertama, anak-anakku diharapkan mampu membedakan cuaca dan iklim secara sederhana. Kemudian yang kedua, anak-anakku memahami bahwa Indonesia itu beriklim tropis dan memiliki banyak gunung api aktif. Kemudian yang ketiga, anak-anakku bisa menjelaskan dampak dan manfaat kondisi geologis Indonesia. Baik, yang pertama kita masuk ke apa itu cuaca. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Jadi cuaca itu merupakan keadaan udara dalam waktu singkat. Misalnya, pagi ini hujan, tapi nanti sore bisa jadi panas. Nah, itu namanya cuaca. Jadi cuaca itu bisa berubah-ubah dalam satu hari. Jadi saya ulangi lagi, jadi kenapa ada cuaca, ada iklim. Jadi anak-anakku harus membedakan antara apa itu cuaca dan iklim. Nah, yang pertama dulu, kalian pelajari dulu apa itu cuaca. Jadi cuaca itu merupakan keadaan udara dalam waktu singkat. Jadi kondisi rata-rata udara dalam suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Misalnya tadi yang saya sampaikan contohnya, oh misalnya hari ini tadi pagi nih hujan atau tadi pagi cerah. Pas siangnya hujan. Baru habis itu sorenya kembali lagi menjadi cerah. Itu namanya cuaca. Jadi cuaca itu bisa berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat. Bisa berubah-ubah dalam waktu satu hari. Itu namanya cuaca. Kondisi udara yang bisa berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, apa itu iklim? Iklim adalah kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Nah, bisa didapat perbedaannya? Kalau tadi cuaca berubah-ubah dalam waktu yang singkat. Bisa dalam waktu satu hari itu cuacanya berubah-ubah. Paginya hujan, sorenya panas. Nah, itu namanya cuaca. Bedanya dengan iklim, kalau iklim kondisi cuaca rata-rata tahunan. Kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Seperti itu. Kalau cuaca tadi masih bisa dalam cakupan yang misalnya dia dalam satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda-beda. Nah, kalau iklim ini cakupannya yang luas. Kalau bisa terjadi misalnya di daerah Salino hujan. Ternyata di daerah Tanjung Serdang tidak hujan, tetap cerah. Nah, itu cuaca. Kalau iklim, kondisi cuaca rata-rata tahunan. Jadi cuacanya, kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas.
Nah, iklim ini cuaca rata-rata dalam waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Nah, kita sering dengarkan bahwa negara kita Indonesia punya iklim yang tropis. Artinya, negara kita memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, karena dia berada di iklim tropis. Itu. Jadi iklim iklim itu, saya ulangi kembali, iklim itu merupakan cuaca rata-rata. Cuaca rata-rata dalam waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun, dan cakupannya itu luas. Contoh iklim yaitu iklim negara kita Indonesia, yaitu iklimnya iklim tropis. Baik, kita masuk ke musim yang ada di Indonesia. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa iklim itu, iklim yang dimiliki negara kita Indonesia adalah iklim yang tropis. Karena iklim kita tropis, maka musim yang ada di negara kita hanya ada dua, musim hujan dan musim kemarau. Dan biasanya itu musim hujan terjadi di bulan April sampai dengan bulan September. Kemudian musim kemarau itu biasanya terjadi di bulan Oktober hingga April. Namun sekarang, di waktu yang sekarang ini, iklim cuaca di Indonesia itu tidak bisa ditebak lagi musim hujannya dan musim kemaraunya. Baik, jadi musim kemarau itu musim kemarau itu kan biasanya terjadi di Oktober dan bulan April. Namun terkadang juga bisa berubah tergantung lokasi dan tahun. Kita masuk ke pembahasan mengapa banyak gunung api di Indonesia. Nah, mengapa? Jawabannya, Indonesia ini dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Jadi Indonesia punya ratusan gunung berapi. Karena kita berada di jalur pertemuan lempeng dunia yang disebut Ring of Fire. Jadi sinilah banyak gunung bisa aktif dan kadang meletus. Baik, dan jika ada pertanyaan, gunung berapi itu berkah atau bencana? Jawabannya bisa dilihat pada gambar yang ada di slide. Ketika gunung meletus, tentu itu akan menjadi sebuah bencana karena letusannya itu berbahaya. Ya. Jadi gunung api bisa membawa bencana seperti letusan dan lahar. Tapi juga bisa membawa berkah. Karena kenapa? Karena tanah di sekitarnya nanti akan menjadi sangat subur dan cocok untuk bertani. Oke, lanjut ke uji pemahaman. Seperti biasa, tugas kita ada 3. Yang pertama, kalian menceritakan cuaca hari ini yang ada di daerah kalian. Kemudian, apakah ada gunung di dekat desa kalian? Dan yang ketiga, apa manfaat gunung itu bagi warga sekitar? Silahkan dikerjakan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan hubungi Ulun. Baik, sekian materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.